Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Amalia Febrianti, NIM 2411211920134. Mahasiswa PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024 Universitas Jember. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan kampanye praktik baik penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development siswa kelas 5B SDN Jember Lor 3. Kampanye praktik baik ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan di Indonesia. Sebelum itu, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu ZPD. ZPD atau Zone of Proximal Development merupakan konsep yang digagas oleh Lev Vygotsky. Konsep ini membahas daerah perkembangan terdekat yang ada dalam diri manusia. Tingkat perkembangan kemampuan peserta didik berada pada dua tingkatan, yaitu tingkatan kemampuan aktual yang dimiliki peserta didik dan tingkat kemampuan potensial yang dikuasai oleh peserta didik. Zone of Proximal Development adalah zona di mana peserta didik mampu untuk menyelesaikan tugas yang diberikan dengan bantuan dari guru atau teman yang lebih ahli. Sementara, scaffolding adalah konsep lain dari konstruktivisme Lev Vygotsky yang berkaitan erat dengan ZPD. Menurut Vygotsky, pembelajaran konstruktivis adalah pengetahuan yang mempunyai tingkatan atau tahapan yang disebut scaffolding. Dalam pembelajaran, ketika peserta didik merasa kesulitan dengan tugas dalam ZPD-nya, disitulah peran strategi scaffolding muncul. Penerapan strategi scaffolding dalam pembelajaran berarti guru memberikan sejumlah bantuan kepada peserta didik yang sedang dalam kesulitan dan kemudian menghilangkan bantuan tersebut secara bertahap setelah peserta didik dirasa mampu menyelesaikannya sendiri. Guru dapat menyajikan tugas belajar secara berjenjang sesuai taraf perkembangan peserta didik yang dilakukan dengan berbagai cara, seperti penjelasan, peringatan, dorongan, motivasi, penguraian masalah ke dalam langkah pemecahan dan pemberian contoh atau modeling. Judul praktik baik ini adalah Penerapan Scaffolding pada Zone of Proximal Development siswa kelas 5B SDN Jember Lor 3. Pada saat saya melaksanakan kegiatan PPL 1, saya berkesempatan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas 5B SDN Jember Lor 3 dan menerapkan teknik scaffolding selama prosesnya. Kelas 5B terdiri dari 29 peserta didik, dengan 14 orang laki-laki dan 15 orang perempuan. Peserta didik mayoritas diterima melalui jalur zonasi, sehingga mayoritas berasal dari wilayah Jember Kota. Terdapat beberapa etnis suku di kelas 5B, di antaranya Jawa, Madura, dan Cina. Motivasi belajar peserta didik kelas 5B sangat tinggi. Hal ini dilihat dari antusiasme peserta didik selama proses pembelajaran. Gaya belajar peserta didik kelas 5B juga bermacam-macam, namun lebih dominan audiovisual dan kinestetik. Maka dari itu, dilakukanlah pembelajaran berbasis game dan kuis interaktif. Ringkasan intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Penerapan scaffolding pada pembelajaran Bahasa Indonesia materi kata tanya di kelas 5B dapat terlihat dari beberapa kegiatan pembelajaran. Di antaranya yaitu: pertama, peserta didik diberikan pertanyaan pemantik oleh guru terkait penggunaan kata tanya dalam kehidupan sehari-hari. Guru juga memanggil nama-nama peserta didik yang kurang aktif dalam pembelajaran untuk diberikan pertanyaan dan juga bantuan untuk menjawab. Selanjutnya, penggunaan alat bantu. Alat bantu yang guru gunakan di sini berupa visual, yaitu diagram adik Simba dan kartu kata tanya. Selain itu, ada pula alat bantu teknologi berupa games interaktif menggunakan PPT. Memberikan model, yakni guru memberikan contoh soal yang sudah terselesaikan. Guru menampilkan berbagai kalimat tanya rumpang dan diberikan jawaban berupa kata tanya yang tepat untuk mengisi kalimat rumpang tersebut. Kemudian, memberikan petunjuk, yakni guru memberikan pertanyaan pemandu dan langkah-langkah yang mengarahkan peserta didik pada jawaban yang benar.
guru memberikan skenario permasalahan yang berkaitan dengan kata tanya, kemudian memandu peserta didik untuk membuat pertanyaan yang relevan dengan permasalahan tersebut. Selanjutnya, guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok kecil untuk menyelesaikan LKPD. Guru menjelaskan arahan dan langkah-langkah pengerjaan LKPD kepada peserta didik. Kemudian, guru juga meminta peserta didik secara berkelompok mengerjakan LKPD sesuai dengan arahan yang telah diberikan. Hal ini sebagai bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh peserta didik. Selanjutnya, peserta didik bersama teman sekelompok melakukan diskusi untuk menyelesaikan LKPD. Di sini peserta didik yang berkategori mahir akan membantu anggota kelompoknya yang lain dengan berkolaborasi menyelesaikan permasalahan di LKPD. Selain itu, guru memberikan scaffolding kepada peserta didik maupun kelompok yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan LKPD. Hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar. Dengan adanya dukungan yang diberikan, peserta didik akan merasa lebih percaya diri dan termotivasi untuk mencoba hal-hal baru. Mereka akan lebih aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Yang kedua, meminimalkan tingkat frustrasi. Ketika peserta didik mengalami kesulitan, scaffolding dapat membantu mereka mengatasi tantangan tersebut sehingga mengurangi tingkat frustasi. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas. Scaffolding lebih menekankan pada proses berpikir dan pemecahan masalah peserta didik, bukan hanya hasil akhir. Hal ini mendorong peserta didik untuk lebih berani mencoba hal-hal baru dan mengembangkan ide-ide kreatif. Yang keempat, meningkatkan kemandirian belajar. Seiring dengan berkurangnya dukungan, peserta didik akan terbiasa untuk belajar secara mandiri. Mereka akan mengembangkan keterampilan pemecahan masalah dan berpikir kritis. Yang kelima, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Scaffolding tidak hanya membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran, tetapi juga menciptakan suasana kelas yang kondusif untuk belajar dan mempermudah guru dalam membangun hubungan yang positif dengan peserta didik. Pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Menerapkan scaffolding di kelas merupakan proses bertahap yang dimulai dengan identifikasi terhadap tingkat kemampuan individu peserta didik. Melalui tes, observasi, atau tugas-tugas tertentu, guru dapat menentukan zona perkembangan proksimal setiap peserta didik, yakni rentang antara apa yang sudah dapat dilakukan peserta didik sendiri dan apa yang masih membutuhkan bantuan. Setelah memahami ZPD peserta didik, guru dapat memilih strategi scaffolding yang paling sesuai, seperti memberikan petunjuk, contoh, atau memfasilitasi kerjasama antar peserta didik. Tahap selanjutnya adalah implementasi strategi tersebut dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Efektivitas scaffolding perlu terus dipantau dan dievaluasi. Bahkan, guru dapat melakukan penyesuaian terhadap strategi yang digunakan agar dapat memberikan dukungan yang optimal bagi peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Demikian kampanye praktik baik penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development siswa kelas 5B SDN Jember 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.